Shalom, selamat hari Minggu. Pelayan firman hari ini, Pendeta Prilinelo STH bersama Majelis Jemaat GKS Gamaliel Karanjalemba mengucapkan selamat beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Semoga pelayanan firman hari ini memberi kekuatan hidup percaya kepada kita semua di dalam kasih dan perkenaan Tuhan. Dengan ucapan selamat beribadah, saya jemput jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian, ku nyanyi haleluya. Datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang Kau di dalamku, tak usah ku cemas Kau penghiburku. Saat ku lemah Kau kuatku, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tabisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin, amin. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, nats pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini terambil dari Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata, karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Demikianlah nats pembimbing dalam ibadah Minggu pada hari ini. Kita sambut dengan menyanyikan pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Mari kita nyanyikan pujian ini sambil kita bertepuk tangan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Pengakuan dosa. Marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami di dalam berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kekurangan pengharapan, pementingan diri dan perselisihan di antara kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidaksetiaan dan ketertutupan, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Berita pengampunan dosa. Saudara-saudara, Allah Bapa kita telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya sendiri melalui Juru Selamat kita Yesus Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bahagian dalam damai sejahtera Tuhan dan terus setia sampai akhir kehidupan kita. Kita sambut berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan pujian sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku.
panggilanmu. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, amanat hidup baru jemaat dijemput berdiri. Amanat hidup baru terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kolose, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah hukum Allah sebagai amanat hidup baru untuk menuntun, menyertai, memberkati kehidupan kita. Kita sambut dengan menyanyikan pujian sejati. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang ku kira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku mengangkat suara untuk memuji, hidup memberi diri kepadamu. Itu kerinduanmu, tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Tak cukup mulut yang memuji,
tak cukup mulut yang bernyanyi melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu pada hari ini. Oleh pertolongan Tuhan, oleh penyertaan Tuhan, kembali kita dikenan untuk membaca, merenungkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Ya Bapa, yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, firman kehidupan. Terima kasih jikalau pada saat sekarang ini kami dikenan Tuhan untuk membaca, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus mengurapi setiap kami, melembutkan setiap hati dan pemikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan terus dapat kami ingat dan lakukan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang penuh dengan salah dan dosa ini, biarlah kiranya Engkau urapi ya Tuhan. Berkatilah bibir mulut hamba, agar dapat berkata-kata sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada hari ini adalah dari Kejadian pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama, dan Kejadian pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-15 dan 16. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang membaca, merenungkan, terlebih berbahagia lagi kita semua yang melakukan firman Tuhan dengan penuh kesetiaan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita terus menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Karena oleh pertolongan Tuhan sajalah kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita boleh menjalani kehidupan dengan kekuatan daripada Tuhan. Secara khusus saya bersyukur oleh pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, kembali boleh naik di mimbar ini untuk memberitakan firman Tuhan. Kurang lebih sebulan lamanya tidak bersama-sama dengan jemaat Tuhan, dan oleh karena dukungan jemaat Tuhan jugalah kami boleh tiba dengan penuh keadaan selamat. Lewat pembacaan perenungan firman Tuhan dari Kejadian 7 dan 8, tentunya kisah yang sangat-sangat luar biasa, yang sangat tidak asing lagi bagi kita semua, adalah bagaimana Tuhan berperkara bagi Nuh dan keluarganya, menyelamatkan Nuh dan keluarganya dari air bah. Nuh di sini menjadi orang pilihan, di mana ia dipilih, dipakai oleh Tuhan dalam karya penyelamatannya bagi dunia. Seringkali menjadi pengetahuan umum kita, 40 hari, 40 malam saja air bah itu dalam menguasai bumi pada waktu itu. Padahal 40 hari adalah waktunya air bah. Namun 150 hari air menguasai bumi, dan kurang lebih 1 tahun lamanya Nuh dan keluarganya berada dalam sebuah bahtera.
Dan ketika waktu itu telah usai, ia pun boleh keluar bersama dengan semua binatang-binatang yang dikenan Tuhan untuk terus ada di muka bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, dari 40 hari, dari 150 hari, bahkan dari 1 tahun, peristiwa luar biasa yang dialami oleh Nabi Nuh dan keluarganya, kita kembali belajar bahwa memang segala sesuatu yang teralami dalam kehidupan manusia di bawah kolong langit ini, semua ada waktunya. Seperti yang dikatakan dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada waktunya. Dalam setiap fase kehidupan manusia, entah itu pergumulan, entah itu sukacita, entah itu sakit penyakit, entah itu sukacita kebahagiaan dan lain sebagainya, semua telah ada waktunya diatur oleh Tuhan. Bahkan dalam perkara-perkara Allah menyelamatkan kehidupan umat manusia, semua ada waktunya. Terbukti dari pembacaan firman Tuhan pada saat sekarang ini, 1 tahun lamanya Allah berperkara bagi Nuh dan keluarganya, menyelamatkan umatnya di muka bumi ini. Demi memperbaharui segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, 1 tahun lamanya mereka harus berada dalam sebuah bahtera. Kita boleh membayangkan, tentunya dalam sebuah bahtera Nuh tidak hanya berdiam diri saja. Di sana ada ribuan spesies binatang yang dikehendaki Tuhan untuk diselamatkan. Bagaimana caranya memberi makan kepada singa? Bagaimana caranya memberi makan kepada ular? Bagaimana caranya mengatur semuanya sehingga semuanya menjadi baik? Kita pun tahu Nuh dan keluarganya tidak sampai puluh bahkan ratus jumlahnya. Tentunya pekerjaan ini tidaklah mudah. Namun dalam keadaan yang sulit sekalipun Tuhan tetap menyelamatkan mereka. Terbukti 1 tahun kemudian Nuh bersama istri dan anak-anak, bahkan istri dari anak-anaknya, boleh keluar dengan penuh keadaan selamat dari bahtera yang boleh mereka tempati. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, kita pun kembali mengingat peristiwa bagaimana Tuhan menyelamatkan umat pilihannya Israel. 40 tahun lamanya Tuhan berproses bagi umatnya Israel. Dia mengeluarkan bangsa itu dari tempat perbudakan dan membawa bangsa itu sampai di tanah perjanjian. 40 tahun bukanlah waktu yang singkat, waktu yang gampang, apalagi berjalan di padang gurun. Makanan dari mana? Bahaya yang mengancam begitu banyak. Tetapi semuanya Tuhan atur sehingga dalam masa sulit sekalipun mereka tetap selamat. Mereka tetap ada oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bahkan kita pun juga diingatkan dengan peristiwa yang dialami oleh Yusuf. Ketika ia umur 17 tahun, ia hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Ia dijual oleh saudara-saudaranya. Nanti dia berusia 30 tahun, barulah di situ ia melihat bagaimana Tuhan ternyata tengah mempersiapkan yang terbaik terindah dalam kehidupannya. Di umur 30 tahun, dia menjadi orang nomor 2 terpenting di Mesir. 13 tahun Tuhan berperkara bagi Yusuf. Tuhan berproses bagi Yusuf sehingga ia boleh menjalani semuanya dengan baik. Pun Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua adalah anak-anak Tuhan dewasa ini. Tidak selamanya kehidupan yang kita jalani itu mulus, bebas hambatan. Tidak selamanya kehidupan juga yang kita jalani semuanya menyenangkan. Pasti ada waktu ketika kita mengalami suatu kesulitan dalam kehidupan. Pasti juga ada waktu kita mengalami sukacita dalam kehidupan kita. Kita mengalami ketambahan usia misalnya, kita mengalami berkat dalam pekerjaan, maupun berkat dari mana Tuhan datangkan yang terus membuat kita bersyukur.
Namun seringkali air mata juga terus menetes oleh karena beratnya kehidupan, oleh karena beratnya pergumulan. Tapi semuanya pasti berlalu. Semuanya pasti ada ujungnya, semuanya pasti ada akhirnya. Dan apapun bentuk kehidupan yang saat ini kita jalani, yang saat ini kita rasakan, entah itu pergumulan di dalam persoalan ekonomi kita, pergumulan dalam kehidupan suami istri, kadang-kadang kurang harmonis, kadang-kadang sering ada cekcok, bahkan seringkali sakit penyakit menjadi pergumulan kita semua. Tuhan, sampai kapan saya sakit? Tuhan, kenapa yang lain sembuh saya tidak? Tuhan, kenapa yang lain dapat dipulihkan kehidupan keluarganya? Kenapa saya tidak? Kenapa ekonomiku terus mengalami kemerosotan? Mengapa begini Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, semua itu ada waktunya. 1 tahun bagi Nuh, 40 tahun bagi Israel, 13 tahun Tuhan berproses bagi Yusuf. Dan sekarang Tuhan tengah berproses dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu apapun yang tengah kita alami sekarang ini, mau itu yang membahagiakan, mau itu yang membuat kita bergumul, membuat kita susah, membuat kita sulit, jangan pernah kecewa dengan rancangan Tuhan. Jangan pernah putus asa, apalagi hilang harapan oleh karena pergumulan, persoalan kehidupan yang ada. Karena Tuhan mengatur semuanya indah pada waktunya. Tidak ada yang dapat menyelami setiap rancangan Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah yang terbaik. Mungkin kadang-kadang Tuhan kenan, kita belum memiliki keturunan di usia 10 tahun pernikahan, bahkan 15 tahun ataupun sekian puluh tahun lamanya. Tetapi yakinlah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Jikalau Tuhan sekarang ini tengah mempercayakan kepada kita beban pergumulan, waktunya kita untuk bergumul, yakinlah ada waktu Tuhan mengangkat pergumulan itu. Jikalau saat ini Tuhan tengah memberikan kita beban di pundak kita yang begitu berat, yakinlah suatu saat ketika ada waktunya Tuhan akan mengangkat beban itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, apakah waktunya cepat ataukah waktunya lambat? Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan yang terbaik bagi kita. Jangan pernah kecewa, apalagi putus asa. Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa saya katakan demikian? Karena firman-Nya berkata, rancangan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dalam nats pembimbing kita pada saat ini, dari Ratapan 3 ayat 31 sampai 32 berkata bahwa ketika Tuhan mendatangkan keadaan sulit sekalipun, kasih setia-Nya akan terus menyertai kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, tetap percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidupmu, dalam kehidupan keluargamu tidak pernah gagal. Rancangannya terus indah, rancangannya sempurna, rancangannya adalah damai sejahtera, dan pertolongan Tuhan senantiasa tepat pada waktunya. Dan sekalipun saat sekarang ini kita tengah berada di puncak-puncak derita kita, oleh karena virus corona, oleh karena pergumulan, oleh karena sakit penyakit, Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dari waktu Tuhan yang dialami oleh Nabi Nuh, kita kembali diingatkan bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Terus sabar, terus setia,
iring Tuhan, yakinlah semua pasti ada ujungnya. Setiap hal yang kita alami pasti akan ada masanya. Mungkin sekarang kita bergumul, kelak kita akan bersuka cita. Mungkin sekarang kita tengah mengalami sakit penyakit, kelak sakit penyakit itu akan diangkat. Mungkin sekarang ekonomi kita tengah merosot, kelak ekonomi kita akan dibangkitkan. Mungkin sekarang hubungan kita tidak baik dengan saudara, dengan suami istri, dengan orang tua sekalipun. Yakin ketika kita sabar dan setia, Tuhan akan memulihkan keberadaan kehidupan kita. Karena Bapak Ibu Saudara, badai pasti berlalu. Dan tidak ada badai yang tidak akan berlalu. Demikian juga dengan keadaan bangsa dan negara kita, bahkan seluruh dunia dengan virus corona ini. Sekalipun harus memasuki kehidupan di new normal, kita yakin semuanya pasti akan ada ujungnya. Kapan? Kapan akan berakhir? Saya sudah rindu untuk bergereja di rumah Tuhan, saya sudah rindu untuk ini, sudah rindu untuk itu dan lain sebagainya. Yakinlah, Tuhan yang tahu waktu yang terbaik bagi kita. Dan dari Nuh saat sekarang ini kita kembali belajar bahwa ayatnya yang pertama dari pasalnya yang ke-7 dikatakan bahwa benar, orang benar terus menjadi pusat perhatian Tuhan. Kita melihat Nuh di sini karena dia benar di hadapan Tuhan. Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati Tuhan, jika kita mau terus diperhatikan Tuhan, jika kita mau terus mengalami keberkatan, mengalami pertolongan daripada Tuhan, hiduplah benar di hadapannya. Teruslah berlaku setia dan taat kepadanya. Karena Tuhan terus memperhatikan kehidupan kita. Terbukti Nuh, dari sekian banyaknya orang, ia dan keluarganya yang dipilih untuk menjadi umat yang meneruskan umat ciptaan Tuhan. Nuh dan keluarganya yang terpilih. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita terus berlaku hidup benar, setia dan taat kepada Tuhan. Kita yakin serta percaya, sekalipun dalam keadaan sulit, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan teriakan kita minta tolong terus didengar oleh Tuhan. Seringkali memang kita dapat berlaku benar, hidup di hadapan manusia. Kita dapat berbicara yang baik, menunjukkan attitude yang baik. Namun seringkali di belakang sesama kita melakukan hal sebaliknya. Namun hal ini kita tidak bisa lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak bisa dimanipulasi. Tuhan akan terus melihat seluruh keberadaan kehidupan kita. Oleh karena itu berlakulah benar yang lahir dari hati yang tulus. Lakukanlah segala perintahnya dengan kesetiaan. Tuhan akan terus menolong dan memberkati kita. Biarlah kiranya firman Tuhan pada saat ini terus menjadi kekuatan bagi kita semua. Terus menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Yakinlah waktu Tuhan yang terbaik. Dan teruslah berlaku setia benar di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memulihkan kehidupan saudara. Amin. Dengan penuh kasih disilakan persembahan pujian dari Gamaliel Voice. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya.
1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, derita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Bencana datang menyapa dengan rasa, kesombongan kita seakan tak berdaya. Bungkam 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, derita tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Mumpung masih ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Untuk pengakuan iman, jemaat dijemput berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, aku percaya yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, aku
percaya. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Aku percaya. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Aku percaya. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya. gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus telah memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita memberikan persembahan syukur, kita menyanyikan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan menaikkan syafaat kita. Oleh karena itu, mari kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup dan kehidupan kami. Kembali Tuhan, kesempatan yang indah boleh diberikan kepada kami anak-anak-Mu untuk memuji Engkau, untuk menyembah-Mu. Bahkan kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih kenan untuk kami jalani secara bersama-sama. Ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami, hamba-Mu sangatlah terbatas di dalam menyampaikan isi hati-Mu lewat firman-Mu Tuhan. Tetapi Roh Kudus Tuhan tidaklah terbatas, akan terus mengurapi kami, menggerakkan setiap hati dan pemikiran kami, sehingga kami terus dapat melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan.
Terima kasih sepanjang minggu boleh kami lalui. Kami boleh berusaha, kami boleh bekerja, kami boleh melakukan berbagai aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Hasan Pesudo. Oleh pertolongan Tuhan sajalah keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Oleh penyertaan daripada Tuhan sajalah mereka boleh menjalani hari-hari kehidupan. Biarlah kiranya keluarga Hasan Pesudo terus ditolong Tuhan di dalam menjalani usaha pekerjaan, keseharian mereka, anak cucu mereka terus ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Pun kami bersyukur bersama dengan keluarga Marionello. Oleh pertolongan Tuhan sajalah keluarga ini boleh ada sebagaimana mereka ada. Dan oleh penyertaan Tuhan mereka boleh tetap kuat di dalam menjalani hari-hari kehidupan. Semuanya ya Tuhan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Biarlah keluarga ini terus diberkati Tuhan sehingga tetap ada di hadapan Tuhan selama-lamanya. Karena apa yang diberkati Tuhan diberkati untuk selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Edi Mario dalam proses pemulihan yang ada. Kuasai hati dan pikirannya Tuhan. Biarlah kiranya ia terus bersuka cita karena hati yang gembira adalah obat dari segala penyakit. Namun semangat yang patah pastilah mengeringkan tulang. Kami terus bersyukur ya Allah Bapa bagi saudara-saudara terkasih kami yang merayakan ulang tahun sepanjang minggu ini, Ibu Evi Walelang dan juga saudara Andriko Jayadi. Tuhanlah sumber umur panjang. Hanya oleh pertolongan Tuhan sajalah mereka boleh mengalami ketambahan usia. Diberkatilah Ibu Komaling Walelang, diberkatilah saudara Andriko Jayadi. Biarlah kiranya mereka terus ditolong dan diberkati Tuhan. Demikian juga ya Allah Bapa. Kami terus bersyukur bersama dengan Ibu Germalita Mangalik yang oleh pertolongan Tuhan kembali dipercayakan untuk menjalani tugas di luar kota. Biarlah penyertaan Tuhan, penggembalaan Tuhan terus menjadi milik bahagian Ibu Germalita Mangalik. Sehingga kemanapun ia melangkahkan kakinya, kemanapun ia pergi dan berada, Tuhan terus menjaga, melindungi dan memberkatinya. Kami juga terus membawa dalam doa kami ya Allah Bapa bagi anak Echa Komaling dalam proses pemulihan yang ada. Engkaulah tabib di atas segala tabib. Tuhan akan memulihkan kehidupan anak kekasih Echa Komaling, akan menyehatkan ia kembali sehingga ia boleh kembali beraktivitas sebagaimana biasanya dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang kuat yang bersumber daripada Tuhan saja. Bapak Rungkat juga Tuhan terus berkati ia dalam menjalani usia yang indah. Ada kesehatan, ada kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Pun diberkatilah ya Allah Bapa bagi semua majelis jemaat, bagi semua hamba-hamba Tuhan yang terus memberi diri untuk melayani Tuhan. Bapak Viko Dalim, Saudara Medi Mowanutu, Saudara Tutinori, bahkan semua orang yang terlibat dalam pelayanan pada sepanjang minggu ini. Secara khusus juga bagi ibu-ibu yang terus memberikan persembahan pujian kepada Tuhan. Engkau mengenal setiap keberadaan kehidupan mereka ya Tuhan. Diberkatilah kehidupan mereka, pribadi dan keluarga mereka. Biarlah melalui hamba-hambamu ini namamu terus dipuji dan dimuliakan. Kami juga terus bersyukur boleh memberikan persembahan sekalipun nilainya sedikit. Biarlah kiranya engkau berkenan memberkatinya sehingga dapat dipakai untuk pekerjaan pelayanan yang ada. Memberkati pemerintah, memberkati semua tenaga medis, semua yang berusaha menangani virus corona saat sekarang ini. Tuhan, engkaulah sumber kekuatan. Biarlah kiranya engkau terus menguatkan, memampukan mereka. Bahkan kami semua dalam kehidupan new normal. Tuhan terus berkati kami dalam pendidikan, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami. Karena sesungguhnya Tuhan, kami tidak mampu menjalani hari-hari kehidupan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Terus rangkul kami, terus peluk kami, terus tuntun kami. Dan biarlah kami semua terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Allah Bapa kami,
Inilah segenap syukur kami, inilah permohonan kami yang kami bawa dan sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan, sumber berkat. Namun jadilah sesuai seturut kehendak Tuhan. Amin. Untuk menerima berkat, jemaat dijemput berdiri. Kita menyanyikan pujian Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasanya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Jemaat kekasih Allah, tetaplah setia, tetaplah sabar dalam kasih Tuhan, di dalam menantikan waktu Tuhan yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kita. Dan tetaplah hidup dalam jalan kebenarannya, karena mata Tuhan tertuju pada orang yang benar. Dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. 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 Jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Jiwaku tenang dalam Kristus, lihat kuasanya dalam
kehendak